Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bis sanadil muttasil ila al imamil muallif rahimahullahu taala wa adama nafa'a bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allahu fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap alim ulama, para asatidzah, para hujjaz, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus takmir Masjid Nurul Amal Bapak Kiai Haji Kohar beserta jajarannya. Salawat serta salam semoga kita sampaikan terus kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ada statement dari malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalam malaikat, Rasul berkalam, atani Jibril bisyaratin. Kata Nabi, aku didatangi malaikat Jibril dengan bentuk yang asli. Lalu malaikat Jibril berkalam kepada Rasulullah, ya Muhammad, man shalla min ummatika sallatan wahidah sallallahu ashran alaiha. Wahai Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, barang siapa di antara umatmu bersolawat kepada kamu satu kali, maka Allah membalas ganjarannya 10 kali lipat. Wa man shalla min ummatika ashran sallallahu alaika mi'ah. Barang siapa di antara umatmu bersolawat kepadamu 10 kali, maka Allah membalas ganjarannya 100 kali lipat. Wa man shalla min ummatika mi'ah sallallahu alaiha alfan. Barang siapa yang di antara umatmu bersolawat kepada kamu 100 kali, Allah membalas ganjarannya 1000 kali. Wa man shalla min ummatika alfan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa di antara umatmu bersolawat kepada kamu 1000 kali, Allah mengharamkan tubuh umatmu dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ini pesan malaikat kepada Rasul yang disampaikan oleh Rasul kepada kita selaku umatnya. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji surah Al-Anfal ayat 2 tentang sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minun. Dalam ayat ini Allah menggunakan harfu taukid, inna. Karena karakter manusia itu ada 3 kelompok. Ada yang khalid zihni. Khalid zihni itu yang memang sudah beriman kepada Allah. Khaliyun itu sunyi,
bersih hatinya dari sifat-sifat kemunafikan, kemusyrikan dan keraguan-raguan. Itu namanya khalid dhihni. Kalau Allah menyampaikan wahyu pada umatnya pada saat itu dan sekarang, umat manusia digolongkan kepada khalid dhihni yang bersih dari inkar, dari munafik, dari musyrik, maka di dalam kalamnya Allah tidak menggunakan harfu taukid. Contohnya surah Al-Ikhlas itu disampaikan Allah karena pada saat itu umat manusia sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga tidak ada satupun kalimat taukidnya di situ. Hanya perintah saja, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata kalimat taukid di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok manusia, karakter manusia yang namanya munkir. Munkir itu inkar. Inkar, maka di dalam menyampaikan ayat-ayatnya Allah menggunakan taukid, penegas. Penegas dalam inkar ini bisa jadi satu atau dua. Biasanya di dalam ayat-ayat yang disampaikan Allah kepada umatnya melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan kalimat taukid, kelompok karakter manusia yang munkir di dalam hal masalah nikmat. Kita ambil contoh. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ayat tentang bersyukur kita kebanyakan inkar. Makanya Allah menyatakan la in syakartum, jika kalian bersyukur, maka Allah gunakan kalimat taukidnya, la azidannakum, pasti katanya aku tambahkan. Wala in kafartum, akan tetapi jika kamu inkar, inna, kalimat penegasnya inna, sungguh azabku maha pedih. Jadi berarti kita di dalam nikmat ini digolongkan oleh Allah orang yang inkar, kurang bersyukur, banyak keluh kesah, itu makanya digolongkan oleh Allah di dalam ayat inkar, munkir. Yang ketiga adalah mutarodid. Mutarodid itu murtad, yang ragu-ragu. Maka di dalam kalamnya Allah, dalam wahyunya disampaikan kepada Nabi itu, kalimat penegasnya lebih dari satu. Karena kepada kelompok orang-orang yang murtad, orang yang ragu-ragu terhadap keyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ayat ini, dalam ayat tentang ciri-ciri orang yang beriman juga kita digolongkan oleh Allah kepada kelompok yang munkir. Makanya Allah menggunakan inna, bahkan menggunakan harfu ma, innama, sesungguhnya hanya saja. Tuh, al-mu'minun, orang-orang yang beriman itu orang-orang yang beriman. Amanu, keyakinan. Amana yu'minu, keyakinan. Mukmin, orangnya yang berkeyakinan. Ya. Kata iman ini di mana adanya? Karena abstrak. Adanya di dalam qalbu. Qalbu itu di mana? Nah, kita harus paham itu. Qalbu itu ada di sebelah kiri dada, 2 jari dari payudara kita di atas. 2 jari ini. Disinilah qalbu. Lapisan luar itu disebut dengan qalbun. Qalbu itu artinya elastis, yang selalu cepat berubah. Karena itulah kita diperintahkan oleh Rasul di dalam sholat suruh membaca doa, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membulak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik,
tetapkanlah hatiku ini pada keyakinan agamamu, gitu. Itu lapisan luar, namanya qalbun, ya. Lapisan kedua dari qalbu itu namanya fuad. Fuad. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali menyebutnya ainul basar, mata hati, ya. Mata hati. Fuad itu mata hati atau ainul basar. Di lapisan ketiga dari qalbu itu namanya faghafi. Faghafi itu mata hati. Mata hati, lapisan ketiga. Di lapisan keempat dari lapisan faghafi ada namanya lub. Lub itu lubuk hati. Sering kita jumpai dalam Al-Quran, liulil albab, bagi orang yang memiliki mata hati, namanya lub. Di lapisan kelima ada namanya sir. Sir itu rahasia. Kemudian di lapisan keenam ada nur. Nur itu ruh. Nur itu ruh. Di lapisan ketujuh sirrul asrar, sangat rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana letaknya iman itu? Letaknya iman itu di nur. Nur kemudian masuk ke dalam sirrul asrar. Tapi semuanya abstrak, itu sirrul asrar, sangat rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dapat dirasakan oleh zauk. Zauk itu rasa. Dapat dirasakan oleh zauk, rasa. Kita rasa. Rasa itu nama ruh juga. Nama ruh. Nama ruh kalau masuk ke dalam tubuh namanya jiwa. Ruh masuk ke dalam bernafas disebut dengan bernafas, nafsun. Ruh masuk ke dalam akal maka disebut dengan fikrun, fikiran. Ruh masuk ke dalam keinginan, iradah, namanya hawa nafsu. Jadi itu tidak bisa dihilangkan, yang ada dikendalikan oleh kita, ya. Jadi di mana letaknya iman? Di nur, lapisan ketujuh, ya. Ada di dalam qalbu. Lalu iman itu seperti apa? Nah, ada beberapa kelompok di sini. Dalam kitab hadis Bukhari dan disepakati oleh Imam Ahmad, Imam Hanbal, Imam Syafi'i, bahwa iman selain Nabi dan Rasul itu fluktuasi. Fluktuasi, yazid wa yanqus katanya. Terkadang bertambah, terkadang berkurang. Itu iman kita nih. Iman selain Nabi dan Rasul adalah iman umat Rasulullah, itu fluktuasi. Jadi terkadang bertambah, terkadang berkurang. Kita bisa rasakan dengan tauk itu. Kadang kita rajin bangun malam, lalu bisa seminggu kemudian kita jadi malas, lemah. Itu proses perjalanan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman Nabi dan Rasul la yazid wa la yanqus. Yazid wa la yanqus. Iman Nabi dan Rasul yazid wa la yanqus. Bertambah terus, tidak pernah berkurang. Itu imannya Nabi dan Rasul. Semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub diuji sakit sampai 20 tahun. Baru sakit 10 tahun malaikat datang. Wahai Ayub, perlukah kamu minta bantuan saya agar kamu cepat sembuh dari penyakitmu ini? Kata malaikat. Apa kata Nabi Ayub? Belum perlu. Kenapa?
karena sakit saya baru 10 tahun dibandingkan dengan kesehatan saya berpuluh-puluh tahun. Jadi belum perlu. Dia tidak mau. Jadi bertambah keyakinannya, bertambah sakit, bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika berada di dalam kungkungannya api Raja Namrud, datang jin, datang malaikat. Kata jin, "Wahai Ibrahim, saya bantu untuk memadamkan api ini." "Tidak, jangan." Datang malaikat, "Saya tiup aja apinya Raja Namrud akan mati wahai Ibrahim." Kata Nabi Ibrahim, "Tidak. Saya tidak butuh engkau wahai jin, tidak butuh engkau wahai malaikat. Saya butuhnya ridha Allah Subhanahu wa taala." Jadi semakin tambah keimanannya. Apa yang dia baca ketika berada di dalam apinya Raja Namrud? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja sebaik-baik penjamin. Itu iman. Kata Nabi Ibrahim, cukup Allah saja sebaik-baik penjamin. Nabi Allah Yunus alaihissalam ketika terjun ke laut, masuk ke dalam mulutnya ikan hiu. Apa yang dia baca? Dia didatangi oleh jin juga, oleh malaikat juga. "Wahai Yunus, apa saya akan matikan saja ini hiu biar nanti kamu bisa mendarat ke daratan?" Kata Yunus, "Jangan. Saya cukup, yang menjamin saya adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya. Tidak ada ego, tidak ada sombong, tidak ada takabur, tidak ada angkuh, tidak ada darah, tidak ada daging, tidak ada kulit. Illa anta, kecuali engkau ya Allah, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa saya masuk terjelbab ke dalam perut ikan ini? Bisa jadi saya adalah pernah saya melakukan kezaliman. Kata Yunus alaihi salam. Jadi semakin diuji oleh Allah, semakin tingkat naik imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang endingnya ikan hiu memuntahkan Nabi Allah Yunus alaihissalam di pantai. Yang endingnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam apinya menjadi dingin karena atas perintah Allah, "Qul ya narukuni bardan wasalaman." Wahai api, kun, jadilah engkau. Kun itu lebih cepat daripada huruf kaf dan nun, lebih cepat daripada hitamnya mata dan putihnya mata. Jadi lebih cepat daripada itu. Bardan wasalaman, dingin dan selamatkan. Jadi dingin yang nyaman, ini ayat teknologi. Dingin dan nyaman, ayat teknologi. Maka yang menemukan air conditioner alias AC yang kita rasakan sekarang ini adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud. Itu karena apa terjadi? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu iman ya. Amanu. Sekarang mukmin orangnya berarti. Di sini mukminun berarti banyak. Kalau mukmin satu, mukminani dua, mukminun jama mudzakar salim namanya. Banyak orang-orang yang beriman. Nah, sekarang di dalam surah Waqiah disindir itu. Banyak orang yang beriman, tapi sedikit yang kenal Allah. Banyak yang beriman, sedikit yang kenal Allah. Ini apa maksudnya? Berarti hanya beriman kepada kulitnya saja. Allah namanya, yang punya nama di mana. Itu. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, banyak orang Islam tapi yang mukmin sedikit. Orang Islam banyak, mukminnya sedikit. Artinya orang Islamnya banyak tapi yang kenal Allah cuma sedikit.
Jika kita membahas tentang iman ini berarti kita harus kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman itu apa maksudnya? Pertama kita kenal zat Allah. Zat Allah tidak seperti zat Kiai Kahar, tidak seperti zat Pak Kiai, tidak seperti zat yang lain, tidak bisa dilihat. La tuhassu, tidak bisa diraba. La tujassu, tidak bisa diterawang. La tumassu, tidak bisa dipegang. Kalau zat kita kan bisa dilihat, bisa dipegang. Tapi zat Allah itu la tuhassu, la tujassu, la tumassu, tidak bisa dihayalkan, tidak bisa diterawang, tidak bisa dipegang, tapi ada. Itulah kita beriman kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan berbentuk fisik, tapi ada kehebatannya yang dirasakan dengan zauq kita. Itu namanya beriman kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman itu kita harus beriman kepada sifat. Supaya kita kenal Allah. Jangan sampai kita disebut muslim tapi kita tidak kenal Allah. Maka kita pelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kenal sifat Allah berarti kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kenal zat Allah berarti kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat Allah ini tidak terhingga banyak, tapi Rasul mendeskripsinya, disampaikan kepada para ulama dan kepada kita selaku umatnya, minimal diperdalam yang 20. Yang 20 sifat. Secara global sifat Allah dan Rasul yang wajib kita imani ada 50. Ya. Ada 50 global. Secara rinciannya yang 50 itu 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah. Sudah berapa? 40. Satu sifat jaiz Allah, 41. Dalam 4 sifat wajib Rasul, yang 4 sifat mustahil Rasul, 8. Ditambah sifat jaiz Rasul 1 jadi 9. 9 ditambah 41 jadi berapa? 50. Ini yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai. Sifat Allah yang 20 yang wajib itu terhimpun di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Di dalam kata la itu terhimpun sifat nafsiyah yang satu namanya wujud, ada. Ini kita iman. Wujud itu ada. Allah itu adanya, zatnya la tuhassu, la tujassu, la tumasu, tidak bisa diterawang, tidak bisa dihayalkan, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat. Tapi ada. Itu mawujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa kerennya, mawujudnya adanya Allah itu realita, kenyataan rasa yang kita rasakan di dalam hidup dan kehidupan, itu adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak bisa dipisahkan antara zat dengan sifat. Contoh di dalam makhluk yang Allah ciptakan, ada zatnya, ada sifatnya, itu nggak bisa pisah. Zatnya, contoh, pakai, anggaplah ini air manis, teh manis, zatnya teh manis, sifatnya manis. Bisa dipisahkan nggak ini tehnya, ini manisnya? Tidak bisa. Atau ini pakai cabai. Cabai ini zatnya, sifatnya pedas. Bisa dipisahkan nggak cabai dengan pedasnya? Tidak bisa. Gula zatnya,
sifatnya manis. Bisa nggak dipisahkan? Ini gulanya, ini manisnya. Tidak bisa. Jadi sifat dan zat menjadi satu kesatuan. Garam dengan asinnya tidak bisa dipisahkan. Demikian juga zat Allah dengan sifatnya menjadi satu kesatuan. Jadi kalau kita hanya beriman kepada zatnya, tidak beriman kepada sifatnya, rusak iman kita. Itu maksudnya. Ya, kita beriman kepada sifatnya, tidak beriman kepada zatnya, parah. Atau kita beriman kepada sifatnya, kepada zatnya, tapi tidak beriman kepada nama-namanya, kepada asmanya, itu rusak. Jadi beriman itu harus menyeluruh. Beriman kepada zat Allah, kepada sifat Allah, kepada asma Allah, kepada af'al Allah, kepada perbuatan Allah. Segala yang terjadi dalam diri kita dan seluruh alam ini adalah qudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba pakai lihat itu sistematika rukun iman. Amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Jadi harus total itu. Beriman kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada Rasul-Rasul Allah, percaya kepada Alkitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, percaya bahwa akan terjadi hari akhir, dan percaya bahwa seluruh yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, tapi kita harus uraikan itu, ya. Itu namanya beriman secara total. Berarti kita sudah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wujud Allah itu realita, kenyataan, rasa nikmat, rasa sakit, rasa sehat, rasa padas, rasa asin, rasa manis. Semua yang dirasakan itu nyatanya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zat Allah, tidak bisa diraba, tidak bisa terawang, tapi dia ada. Kemudian di dalam kata ilaha, dalam kata ilaha itu ada sifat salbiyah. Salbiyah itu salib, penolakan. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamu fi nafsihi, wahdaniyat. Ada 5. Ya. Qidam terdahulu, ditolaknya enggak mungkin Allah itu adanya baru gitu, ya. Qidam itu terdahulu, tidak mungkin Allah itu adanya kemudian, terdahulu baru, enggak mungkin adanya kemudian. Kenapa dikatakan qidam Allah itu terdahulu? Dalam hadis qudsinya apa? Kuntu kanzan makhfiyan. Dulu kata Allah, kanzan makhfiyan, aku ini perbendaharaan yang tersembunyi. Belum dikenal, belum ada sebutan Allah, belum ada sebutan Allah, belum. Fa'aradtu an u'rafa, aku ingin dikenal, maka aku ingin dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk, gitu. Sama dengan kita juga, kalau ingin dikenal ya keluar action, bikin event-event yang bermanfaat di masyarakat, maka kita akan dikenal, kan gitu. Kata Allah, aku ingin dikenal, fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Maka Allah ciptakan makhluk supaya dikenal oleh makhluknya. Maka kita supaya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu tentang qidam. Baqa, kekal abadi. Allah itu selama-lamanya tidak akan pernah punah. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, hanya wajah Allah saja yang maha mulia dan tidak akan pernah binasa. Mukhalafah lil hawadits, berbeda dengan makhluknya. Kita harus yakin berbeda dengan makhluk. Jadi jangan berkeyakinan yang butuh tempat itu makhluk, yang butuh arah makhluk.
Allah tidak butuh tempat, tidak butuh arah. Kalau kita berkeyakinan Allah ada di atas, berarti musyrik sudah. Kenapa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Allah ada di timur, Allah ada di barat, Allah ada di utara, Allah ada di selatan, musyrik sudah. Kenapa? Karena kita menyamakan dengan makhluk. Yang butuh arah itu makhluk, yang butuh tempat itu makhluk. Allah itu tidak butuh arah, tidak butuh tempat. Allahu muhitun ala kulli syai'. Allah itu meliputi seluruh alam yang Dia ciptakan. Gitu. Tapi kalau tetangga kita sebelah, Allah ada di arsy. Nah, Dia mengartikan arsy-nya itu singgasana. Ya, kalau kita mengartikan begitu, maka kita menjadi musyrik karena menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati ya. Mukhalafah lil hawadith. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allah itu ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan, dan Dia tidak akan pernah berakhir. Berdiri sendiri. Kalau kita butuh pertolongan orang lain, kita ada saja, ada medianya. Medianya ayah dan ibu. Kalau kita tidak ada media ayah dan ibu, kita Nabi Adam. Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ada lagi, medianya hanya ibunya saja, tidak punya ayah. Nabi Allah Isa alaihi salam. Nah, berkembang terus hukum itu, maka bagi kita tidak berlaku sekarang itu. Jadi kita harus ada media ayah dan ibu. Makanya Allah dalam berkalamnya itu laqad khalaqnal insana, pakai domir nahnu, sesungguhnya kami telah ciptakan manusia. Kata kami itu Allah melibatkan malaikat, Allah melibatkan media ayah dan ibu. Nah, tapi kalau Allah wahdaniyah esa. Di dalam kata illa itu ada sifat ma'ani yang 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dalam kata Allah ada sifat maknawiyah, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Yang berkalam Allah, yang melihat Allah, yang bergerak Allah melalui utusannya yang ada dalam diri kita berupa ruh, yaitu nyawa. Nyawa ini, ruh ini, nyawa ini utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa di dalam dirimu ada utusan aku, kata Allah. Apa utusan Allah dalam diri kita? Ruh, nyawa. Ruh ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui rasa, melalui ilham, melalui taufik, melalui hidayah. Itulah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi beriman kepada sifatnya. Lalu kita beriman kepada asma'nya. Asma, nama-nama Allah. Nama Allah ada 99. Kalau Arif Billah berkata yang 100-nya adalah sebutannya insan. Dalam ilmu akidah, dalam ilmu fikih syariah, yang ke-100-nya adalah Allah. Makanya kita ketika sholat takbir hanya Allahu Akbar. Tidak mungkin Rahman Akbar, tapi ya ada Allahu Akbar, ya. Itu wajib kita imani nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian af'al, kita beriman kepada af'al itu perbuatan yang terjadi di dalam diri kita dan seluruh alam ini adalah af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam rukun iman yang ke-6, wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruk takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berkeyakinan buruk datangnya dari syaitan, baik datangnya dari Allah, menjadi musyrik, menjadi berselingkuh namanya. Padahal syaitan itu juga makhluk Allah perintahkan. Kalau tidak diperintahkan mereka enggak mau. Jadi baik buruk itu karena instruksi Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan, jin, iblis atau memedi kayak apa namanya, kalau tidak ada perintah Allah mereka enggak bakalan bergerak menggoda umat manusia.
Jadi semuanya, makanya perlindungannya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kita kepada Allah dari syaitan dan sejenisnya, dari syaitan dan turunan-turunannya itu, karena semuanya yang menggerakkan makhluk ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baru kenal Allah kalau sudah beriman kepada zatnya, beriman kepada sifatnya, beriman kepada asma'nya, beriman kepada af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru disebut dengan orang yang beriman. Nah, kalau orang yang beriman semacam ini katanya di dalam ayat ini, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut, berarti yang menyebut orang lain, yang lain mendengar dia. Karena itu majhul, dzukira. Kalau zakaro telah menyebut, berarti dirinya yang menyebutkan. Kalau dzukira disebutkan, berarti orang lain yang menyebutkan, berarti dia mendengar. Apabila dia mendengar sebutan Allah itu, wajilat qulubuhum, bergetar, karena hatinya tadi itu yang qalbun, fuad, thaqafi, lub, nur, sirullah, wajilat qulubuhum. Nah, bergetarlah itu. Kenapa bergetar? Bergetarnya ingat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat perintah Allah, ini sholat maghrib, ini sholat subuh, ini sholat isya. Jadi ingat perintah Allah. Kata wajilat itu begitu. Bukan berarti hanya bergetar tapi tidak melaksanakan perintah Allah. Kata wajilat itu ingat perintah Allah untuk melaksanakan, menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna wajilat qulubuhum, ya. Innamal kamiluna fil imanil ladzi faza'at qulubuhum li mujarradin dzikrullah. Itu katanya dalam tafsir An-Nawawi ini, sebenarnya orang yang beriman yang sempurna itu, katanya orang yang sempurna imannya itu, begitu dia mendengar sebutan Allah, karena hatinya memang tadi mujarrad, kata mujarrad khalidhihni, jadi yang ada di dalam qalbunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada salawat pakai hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi, ya Allah, cukup katanya di dalam qalbunya hanya Rabb yang ada, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada yang lain di dalam diriku kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan wajilat qulubuhum, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa qala ashabul haqa'iqil khauf, katanya. Maka berkalamlah ashabul haqa'iq ini, orang-orang yang memiliki high class keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanannya. Kata beliau, al khauf itu, ya, al khauf itu ala qismaini, ternyata rasa takut itu ada dua, kata mereka nih, kata yang sudah berimannya high class kepada Allah Subhanahu wa taala. Al khauf itu ada dua. Al khaufu ala qismaini. Pertama, khauful iqab, beriman takut kepada azab. Imannya takut kepada azab, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat kisah ini Pak Kiai. Ada seorang bapak yang kerjanya mencuri kain kafan. Orang yang meninggal diambil kain kafannya, dicuri buat jimat gitulah, ya. Karena dia merasa dirinya memang banyak
iqab, banyak dosa. Dia tahu menjelang ajalnya itu ada rasa bahwa dia akan mati. Dia kumpulin anak-anaknya. Apa kata dia pesannya kepada anak-anaknya? Kalau bapak mati, bakar saja tubuh bapak ini. Terus kamu buang ke laut abunya, kamu buang ke sungai abunya. Kata anaknya, kenapa Pak? Bapak takut kepada dosa yang Bapak lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut disiksa oleh Allah, maka lebih baik kamu bakar saja tubuh Bapak, lemparkan itu abu Bapak ke laut, lemparkan abu Bapak ke kali supaya tidak bisa dilacak oleh malaikat. Gitu kata dia. Dilakukanlah oleh ahli warisnya itu, oleh anak-anaknya. Begitu dia meninggal dibakar. Karena wasiatnya begitu, ini kan wasiat namanya. Wasiatnya begitu, dibuanglah ke kali, buanglah ke laut, selesai. Akhirnya Allah berkalam kepada kepada laut. Wahai laut, kembalikan itu abunya si fulan. Wahai air, kali, kembalikan abunya si fulan. Datangkan ke hadapan saya, kata Allah. Maka kata Allah, kun, jadilah berbentuk orang itu lagi. Lalu ditanya oleh Allah, wahai fulan, kenapa kamu meninggal dibakar? Kenapa kamu abunya buang ke laut, buang ke sungai? Ya Allah, saya lakukan itu karena takut kepada engkau. Jadi dia lakukan itu karena takut, berarti masih ada iman. Walaupun dia berbuat maksiat, tukang mencuri kain kafan jenazah, tapi dia ada rasa takut, berarti masih ada iman. Masih beriman, percaya kepada bahwa Allah akan memberikan azab kepada dirinya. Saking yakinnya dia takut kepada Allah bakal disiksa, begitu dipanggil oleh Allah, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku. Tuh. Karena ada iman, secercah iman kepada dirinya, dalam dirinya yang dapat menyelamatkan itu, ya. Itu orang yang beriman takut kepada azab Allah. Yang kedua, wa khauful azamati wal jalali, katanya. Yang kedua, takutnya bukan takut disiksa, tapi takut karena Allah itu maha hebat, Allah itu maha agung, Allah itu maha besar, Allah itu maha kaya. Jadi ternyata iman yang kamil itu adalah yang takutnya kepada Allah bukan takut mau disiksa, tapi takutnya karena dia memang hebatnya Allah, dahsyatnya Allah. Allah itu maha kaya. Begitu Pak Kiai, ya. Baik, karena tafsir jadi kita tidak bisa total seluruhnya, jadi bertahap saja. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa akidahnya disebut, bahasa fikihnya disebut beriman. Kita beriman kepada Allah berarti kenal Allah Subhanahu wa taala, karena wajib hukumnya kita kenal Allah, karena kita khawatir nanti la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kita kecuali kita sudah kenal dengan siapa yang kita sembah. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.